Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga terus sehat dan terus bersemangat ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Peter Chandra kembali bisa menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, kita percaya bahwa karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah memberikan jaminan hidup kekal buat kita semua. Artinya, dosa-dosa kita sebagai manusia telah dihapuskan. Kita dinilai sebagai orang yang berharga, sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ibarat kata nih, berarti Tuhan sudah menyiapkan sebuah rumah untuk kita di dalam kerajaan surga nanti. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan kalau kita tidak punya kuncinya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kalau masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus pegang kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Lantas bagaimana caranya supaya kita punya iman yang terus bertumbuh dan kepercayaan yang terus-menerus bertambah di dalam Tuhan? Mari saudara, kita akan sama-sama belajar dari pesan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Vicky dari GBI LTC Glodok berikut ini. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Come on, Daniel. Here we go. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Oh, oh, oh.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, gunakanlah kunci kerajaan sorga ini. Otoritas, yaitu melalui doa yang efektif, mengikat setan-setan, mendoakan kelepasan bagi mereka yang terikat kuasa gelap, okultisme, sihir, penyembahan berhala, atau juga perjanjian kuasa kegelapan, pesugihan, tumbal, jimat-jimat. Dan ini semua membawa kutuk dan penderitaan kepada manusia. Haleluya. Pemirsa Kacamata, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Daniel Wiki dengan tema yang sangat menarik. Hari ini temanya adalah kunci kerajaan surga. Wow, saudara mungkin menatap saya, apa itu kunci kerajaan surga? Yang pertama, kita tahu bahwa kunci itu digunakan untuk membuka pintu. Pintu kamar atau juga pintu rumah. Jadi tanpa kunci tidak bisalah kita membuka pintu. Dan dengar baik-baik bahwa seorang bapak akan memberikan kunci hanya kepada anaknya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah akan menerima kunci kerajaan sorga itu. Kunci itu tidak mungkin diberikan kepada orang asing. Kunci itu tidak mungkin diberikan kepada tetangga. Kalau tidak bisa dicurilah isi rumahnya. Jadi sekali lagi saudara terkasih dalam Kristus, tema hari ini adalah kunci kerajaan sorga. Ya, demikian Tuhan memberikan kepada kita. Di mana bunyi ayatnya itu? Mari kita buka Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Lalu ayat 19 sangat menarik saudara. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Artinya sebetulnya intinya satu saudara. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Doa kita sebagai anak-anak Tuhan itu online akses di sorga. Sehingga doa kita itu dijawab dan didengar oleh Bapa di sorga. Saudara terkasih dalam Kristus, pertama Yesus tanya sama murid-murid, "Siapakah menurut kamu ini, aku ini siapa?" Lalu murid-murid yang lain menjawab demikian, "Menurut orang-orang, Tuhan, engkau adalah Elia yang datang itu. Engkau adalah Yeremia. Engkau adalah nabi ini dan nabi itu." Tetapi jawab Petrus ini sangat tepat. Dan dia jawabannya itu dari Roh Kudus. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, pertama Mesias, dan dikatakan anak Allah yang hidup." Tepat ya, saudara terkasih dalam Kristus. Kunci kerajaan sorga bukan hanya kepada Petrus, tapi bagi kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, maka dari itu tadinya kan namanya Simon, dikasihlah nama baru Petrus, artinya Petra, batu karang ya. Saudara, artinya apa? Fondasi iman kita harus kuat dibangun di atas batu karang ya. Karena
Iman yang kuat kepada Kristus itu iman yang teguh ini yang tak tergoncangkan. Walau datang banjir, walau datang badai, walau datang angin topan, tidak akan runtuh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia adalah Mesias, the Messiah, the Son of the Living God, anak Allah yang hidup. Saudara, gereja, makanya dikatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku. Gereja itu didirikan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, aku mendirikan jemaatku. Gereja didirikan atas pernyataan Petrus ini, bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, gereja itu bukan suatu gedung bangunan yang hanya jemaat datang dalam gedung bangunan yang tertentu, karena gedung bangunan itu bisa rusak dengan waktu, ya. 200 tahun gedung bangunan bisa rusak, ya kan? Tetapi iman kita kepada Kristus tidak akan pernah bisa dirusakkan. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang percaya bahwa Yesus pertama dia adalah Mesias, Messenger of God. Yang kedua dia adalah anak Allah yang hidup. Maka itu gereja akan menang atas alam maut. Segala kuasa yang bertindak dalam kerajaan maut tidak dapat mengalahkan jemaat Tuhan, tidak dapat mengalahkan orang-orang percaya. Ya, jadi saudara terkasih dalam Kristus, walaupun iblis menggoncang, kita semua anak-anak Tuhan imannya sedang digoncang. Melalui apa? Melalui tipu daya, keduniawian, lalu kedagingan, lalu kedursilaan, ya, supaya apa? Tugas iblis ini membuat orang-orang murtad untuk meninggalkan Tuhan di akhir zaman. Tetapi sekali lagi, iman mengalahkan dunia. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, ada kunci kerajaan sorga. Sehingga kunci itu apa, saudara? Kunci kerajaan sorga membuka kuasa sorga mengalir, bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga kita diberi kuasa dan otoritas. Sekali lagi, pertama, mengikat setan-setan. Yang kedua, merampas harta benda. Artinya apa? Melepaskan para tawanan. Nah, ini luar biasa. Kuasa ini adalah kuasa kerajaan sorga. Dua, yang pertama, mengikat setan-setan dan memerintahkan setan-setan keluar, lepaskan para tawanan, para orang-orang yang diikat. Saudara, dengan kuasa apa setan tunduk? Alkitab jelas berkata, dengan kuasa dan otoritas kerajaan sorga, hanya iblis dapat diperintahkan pergi dan lepaskan para tawanan. Dengan kuasa dan otoritas kerajaan sorga, kita memberitakan Injil kerajaan Allah yang membawa apa? Keselamatan. Melalui apa? Pemberitaan tentang pertobatan, bahwa manusia harus bertobat untuk diselamatkan. Melalui pemberitaan tentang pengampunan dosa, bahwa orang yang bertobat menerima pengampunan dosa. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dengan demikian pelayanan kita menjadi efektif, ya. Jiwa-jiwa yang terikat kuasa gelap, yang terikat dosa bisa dilepaskan melalui pemberitaan Injil dan juga kesaksian kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan gunakanlah kunci kerajaan sorga ini. Otoritas, yaitu melalui doa yang efektif, mengikat setan-setan, mendoakan kelepasan bagi mereka yang terikat kuasa gelap, okultisme, sihir, penyembahan berhala, atau juga perjanjian kuasa kegelapan, pesugihan, tumbal, jimat-jimat. Dan ini semua membawa kutuk dan penderitaan kepada manusia. Tetapi sekali lagi, gereja Tuhan diberikan kemenangan, kunci kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Daniel Vicky yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar untuk ikut ambil bagian dalam meraih kunci kerajaan sorga. Tuhan sudah menyiapkan rumah buat kita semua. Tinggal kita ambil bagian untuk memperoleh kuncinya dengan terus-menerus memperlebar kapasitas iman kita, terus mengasah rasa kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita bisa semakin bertumbuh dalam iman kita akan Tuhan Yesus. Bagi saudara yang ingin berbagi berbagai macam persoalan hidup, apapun musim kehidupan yang sedang saudara alami dan ingin dibantu didoakan,
oleh tim doa kami dari You Channel, Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon yang telah tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Peter Chandra pamit undur diri saudara, tapi kita ketemu lagi di minggu depan, tetap hanya di program Kacamata. Saya Peter Chandra pamit, God bless you. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi